Siap, Bintang? Siap, Om. Oke. Lanjut. Ini peserta paling senior nih. Iya. Kamu sekolahnya di mana, Bintang? SMA? Ya, Om, di SMA 1 Gianyar. Hah? SMA 1 Gianyar. SMA 3? Ya. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam Om semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Mamendang Kurnianta. Saya absen 39, Angkatan 1. Baik, di sini saya akan sharing pengalaman selama pelatihan online pemetaan. Jadi, pengalaman atau experience saya selama pelatihan yang pertama yaitu menambahnya pengetahuan saya tentang regulasi drone dan pemaparan drone untuk pemetaan. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan, saya baru tahu tentang regulasi pemanfaatan drone untuk pelatihan. Yang kedua, ada sangat bersyukur mendapatkan pelatihan pemetaan ini secara gratis, yang dimana dulu waktu 2019 itu saya pernah ditawarin pelatihan pemetaan yang berbayar, itu lumayan 1 juta, udah aplikasi dan materi. Sekarang sekarang sudah bisa mendapatkan yang gratis dari Om Sul. Terima kasih Om. Dan yang ketiga, bisa saling kenal dengan orang hebat seluruh Indonesia walaupun lewat online, seperti Om Sul, Om Anton, Om Bahrun, dan Prof. Hikmat. Yang keempat, yaitu mendapatkan banyak ilmu tentang pemetaan maupun drone. Jadi, ini merupakan pengalaman saya mulai dari nol, itu tentang pemetaan, dan drone itu sudah mulai tahun 2019 akhir. Yang kelima, ada mendapatkan banyak motivasi dan coach, tentunya dari Om Profesor Hikmat. Setiap saat mendapatkan coach-coach yang bagus dan motivasi untuk menumbuhkan rasa semangat. Baik, selanjutnya ada kendala atau hambatan pada saat pelatihan pemetaan online. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pemetaan. Nah, pada saat awal mengikuti kelas basic ini, saya tidak paham tentang apa itu pemetaan dengan drone, bagaimana cara melakukannya dan mengolah data hasil drone tersebut. Yang kedua, sering terjadi kesalahan pada saat open attribute table. Nah, hal itu sering terjadi pada saat pembuatan tugas peta tutupan lahan, yang mana menghitung luas area perbangunan tersebut terjadi kendala, yaitu tidak bisa dikalkulasi geometri. Nah, cara saya mengatasinya itu dengan bertanya ke umum yang sudah lebih paham. Yang ketiga, ada tidak paham apa yang harus dikerjakan pertama. Jujur saya bingung semua tugas apa yang harus saya kerjakan pertama, bagaimana langkah. Yang pertama, apa yang harus dibuka, aplikasi apa yang harus dibuka. Yang keempat itu ada sering bingung kalau dikejar deadline. Ini sudah menjadi kebiasaan saya di sekolah maupun di pelatihan online ini. Yang kelima, tidak tahu data apa saja yang digunakan dan fungsinya. Nah, mulai dari basic level, peta foto udara. Ini tugas pertama dari pelatihan pemetaan online ini. Yang saya dapatkan dari peta foto udara ini yaitu mendapatkan informasi mengenai jarak, luas, dan titik suatu tempat, yang mana titik itu
itu di dalam peta saya itu ada titik tengah Pura Jaya, tengah rumah, titik tengah Pura Demungan. Yang kedua ada jarak atau line. Ini ada jarak antara jauhnya rumah dan pura. Proses pengolahan yaitu yang pertama ada pengambilan data foto udara menggunakan drone dengan menggunakan aplikasi Fixed 4D Mapper atau Capture. Yang kedua ada hasil dari pengambilan foto diolah dengan Agisoft. Selanjutnya dengan proses sebagai berikut: Alien Photo, Build Dense Sculpt, Build Mesh, Build Texture, Build Model, Build Dam, dan Orthomosite. Nah, sekian dari peta foto udara saya tersebut. Saya lanjutkan ke peta kontur. Nah, peta kontur yang saya tangkap di sini adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Kontur ini dapat memberikan informasi relief, baik secara relatif maupun absolut. Nah, dari peta ini, saya mendapatkan informasi mengenai keadaan permukaan tanah suatu tempat yang berfungsi untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan tanah. Berikut ada beberapa pengolahan secara garis besarnya, yaitu data DSM diinput di aplikasi PCL Geomatika. Yang kedua ada proses DSM to DTM. Yang ketiga ada hasil DTM. Yang keempat yaitu klik kontur pada ArcGIS atau bisa juga menggunakan aplikasi Global Mapper. Yang kelima yaitu menjadi peta kontur. Nah, pada peta saya ini cenderung datar, yaitu 1 sampai jarak intervalnya yaitu 1 sampai 3 meter. Baik, selanjutnya ada mulai masuk ke advance level 1 yaitu peta tutupan lahan. Nah, peta tutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi perubahan maupun perawatan pada areal tersebut. Penjelasan tersebut ada di SNI nomor 7645 tahun 2010. Nah, yang saya tangkap dari peta tutupan lahan yaitu fungsinya mengetahui dinamika perkembangan hutan, bagaimana perkembangan hutan itu bisa tumbuh, dan pohon-pohon. Yang kedua ada perencanaan dan pengembangan suatu daerah. Yang ketiga ada untuk menentukan banyaknya suatu wilayah yang merupakan suatu hutan, lahan basah, daerah pertanian, maupun lainnya. Adapun proses pengolahan secara garis besarnya yaitu yang pertama ada digitasi on-screen, memilih area atau membedakan area antara perumahan, bangunan, dan lahan. Yang kedua ada membuat poligon terluar untuk batas areal yang mau kita digitasi. Yang ketiga ada digitasi area terluas, kemudian potong poligon-poligon kecil. Yang keempat ada uji topologi dan gap dan overlap. Nah, yang kelima sudah jadi peta tutupan lahan. Yang keenam kita harus menghitung luasnya, dan luasnya itu harus sama dengan peta kelas lereng. Baik, saya lanjutkan ke peta kelas lereng. Nah, pada peta ini, peta kelas lereng merupakan penampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi apabila beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan
dengan jarak jarak lurus mendatar sehingga akan diperoleh besarnya kelerengan. Peta ini dihasilkan dari data DTM. Nah, fungsi dari peta kelerengan yang saya tangkap yaitu mengetahui kelas kemiringan lahan, menganalisa risiko kebencanaan. Yang ketiga adalah bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang akhir adanya tahapan proses secara garis besarnya yaitu yang pertama data DEM diubah dari DTM. Yang kedua ada pembuatan slope. Yang ketiga kelas CV. Yang keempat ada raster to polygon. Yang kelima ada eliminate. Yang keenam ada menjadi peta kelas lereng. Yang ketujuh kita harus menghitung luas semua total dari kelas lereng. Jika luasan tidak sama dengan lokasi yang dipetakan, maka dilanjutkan dengan overlay. Nah, pada peta saya cenderung datar karena daerah tempat tinggal dekat dengan pesisir pantai. Jadi kelas lerengnya antara 0 sampai 8%. Saya lanjut. Nah, baik, pada level advance level 2 ini, tugas yang diberikan yaitu peta identifikasi kawasan. Nah, pada lahan terbangun menunjukkan suatu ruang yang telah dibangun oleh manusia. Mengidentifikasi peta adalah memahami struktur pada peta sehingga pembaca mampu memahami objek yang tertera pada peta sebagaimana yang terlihat sebagai informasi. Nah, fungsi yang saya dapatkan dari peta identifikasi areal yaitu 1. Mengetahui lahan terbangun dan yang belum terbangun. 2. Mengetahui luasan masing-masing lahan. Yang ketiga ada tahapan pembuatan peta identifikasi areal secara garis besar, yaitu yang pertama ada atribut yang ada pada tutupan lahan diisi berdasarkan informasi tutupan lahan. Yang kedua ada add fill kawasan terbangun dan tidak terbangun. Yang ketiga ada hitung luas kawasan terbangun. Jadi di peta identifikasi kawasan pada wilayah tempat tinggal saya didominasi oleh lahan kosong maupun sawah. Baik, saya lanjut. Yang kedua, pada level advance level 2 ini ada peta kesesuaian ruang, yang mana peta kesesuaian ruang adalah yang menunjukkan lahan yang terbangun sesuai dengan standar atau tidak. Peta ini dibuat dengan menggunakan dasar peta tutupan lahan dan kelas lereng yang disatukan dan diolah sehingga menghasilkan peta indikatif kesesuaian penggunaan ruang. Nah, fungsi yang saya dapatkan dari peta ini adalah untuk menunjukkan lahan yang sudah terbangun maupun yang sudah sesuai maupun tidak sesuai dengan standar. Berikut ada beberapa proses secara garis besar untuk membuat peta kesesuaian ruang. Yang pertama ada overlay dengan union peta kelerengan, penutupan lahan, identifikasi areal. Yang kedua ada jika terdapat atribut yang kosong pada saat overlay, maka file yang kosong tersebut di-merge dengan poligon yang ada di sekitar yang diduga informasi sama. Yang ketiga ada arahan kesesuaian ruang berdasarkan beberapa parameter yang diolah. Baik, dalam peta saya tersebut ada yang daerah tidak sesuai itu karena adanya adanya tebing yang curam sehingga beresiko terjadinya tanah longsor. Yang selanjutnya ada peta keterlanjuran ruang.
Pada peta tersebut terdapat tanda blok merah pada sebagian bangunan, artinya bangunan tidak sesuai dengan aturan kemiringan lahan, yakni kemiringan lebih dari 8%. Dengan kemiringan tersebut, artinya bangunan atau tersebut dikerjakan di atas lahan yang memiliki potensi kerawanan. Salah satunya tanah bergerak atau tanah longsor. Akibatnya sebagian jalan tersebut atau bangunan memiliki risiko kerusakan, antara lain putusnya badan jalan atau bangunan amblas dan risiko lainnya. Yang saya tangkap dari keterlanjuran ruang yaitu adanya fungsi peta kesesuaian ruang, yaitu peta ini digunakan untuk menganalisis sejumlah pembangunan yang telah selesai dikerjakan. Apakah bangunan tersebut atau lahan tersebut sesuai dengan aturan atau tidak berdasarkan aturan kemiringan lereng. Itu adanya yang ketiga ada tahap proses pembuatan peta terlanjuran ruang. Maaf ada salah ketik di fungsinya. Itu tahapan yang sama dengan proses kesesuaian ruang, tinggal ditambah atribut untuk membedakan kesesuaian ruang dan keterlanjuran pembangunan. Baik, yang terakhir ada pesan dan harapan saya. Pesan saya agar semua anggota Indonesia Mapping Community tetap semangat untuk mencari ilmu dan berbagi ilmu. Dan pelatihan ini bisa menjadi pelajaran baru bagi anak milenial. Yang kedua ada kesan saya. Nah, kesan saya selama pelatihan ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin belajar tentang pemetaan dengan alat yang tidak spesifikasi tinggi. Yang terakhir ada harapan saya, semoga pelatihan ini bisa berlanjut dan bisa berbagi ilmu ke semua orang. Baik, terima kasih kepada Skigrapher, Papua Mapping Center, dan tim penunjang yaitu Kalong Mapper, dan umum lainnya yang sudah membantu saya dalam penyelesaian tugas dalam pelatihan online ini. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan pada kesalahan ketikan di PPT, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Om Santi. Om. Sudah, Om. Oke. Om Jul. Nih anaknya nih Om Jul nih. Yang paling bungsu. Bintang. Grogi, Kamu ini Om. umur berapa? Umur berapa sih? Baru 16 tahun, Om. Kamu mau kuliah di sini nggak? Maunya nyari di UGM atau di Udayana. Kamu hebat lah, anak muda. Itu tadi siapa yang ngajarin bikin presentasi sebagus itu? Ada beberapa materi sih, Om. Saya simpulin dari PPT umum lainnya. Saya buat seperti presentasi di sekolah aja. Itu luar biasa ya. Kamu presentasi kayak mahasiswa semester 8. Mahasiswa semester 8 saja belum tentu bisa begitu. Salut lah. Jadi kalau pesan saya gini ke Bintang, kan Bintang punya drone kan. Ya. Nah, kalau punya teman-teman mulai diajarin, ya kan, Siap. ajak 2-3 orang, ajakin pemetaan, gitu. Siap. Jadi meskipun masih muda tapi kamu hebat lah. Tularkan Siap. ke teman-teman kamu. Dan kamu akan merasakan yang beda ketika dari masa kecil sudah berbagi itu, insya Allah hidup kamu berkah ke depan lah. Siap. Sukses, mantap lah. Siap, Om. Silakan penonton. Terima kasih, Om Sul. Om Hikmat silakan Om. Assalamualaikum. Kamu teh kelas berapa? Kelas 2 SMA, Om. Naik kelas 3. Iya, Oh. semester Jadi ini. tadi ke UGM mau masuk jurusan apa? Mau masuk jurusan kartografi, Om. Oh, kartografi. Gitu ya. Udah aja langsung bikin skripsi atau udah gini? Gimana, Om? Langsung bikin skripsi, nggak usah kuliah.
Hah? Nanti. Yang diajarin itu kan anak-anak semester 3, anak-anak tuh semester 7 semester 8 ya Om Jo ya, yang kayak beginian ini. Gitu. Iya. Cuman tadi saya melihat kan gini kamu mencoba untuk mengeksplorasi bahasa-bahasa teknis yang kamu sendiri masih belum paham gitu ya. Jadi Ya, Om. misalnya tadi ada kata kontur. Kamu udah bikin kata kontur, udah bikin kontur, tapi kamu juga mencoba untuk men-searching yang disebut kontur itu apa, gitu kan? Ini bagus nih. Jadi kamu nggak berhenti di apa namanya di hasil kerjaan kamu, gitu kan? Jadi kamu membrowsing lagi tuh artinya kontur itu apa, gitu kan? Sehingga antara praktek dengan teori kamu berusaha untuk menggabungkan seperti itu. Itu bagus-bagus sekali ya. Artinya eh, apa namanya? Saya nilai pola berpikirnya udah benar gitu ya. Gitu. Tapi apa namanya jangan lupa ini kan pelajaran mestinya kamu dapatin tuh bisa 4 tahun 5 tahun di muka gitu kan, tapi kamu tarik ke belakang gitu ya. Artinya tetap aja lah apa namanya jangan dilupakan bahwa kamu ini masih anak-anak gitu, masih 17 tahun. Ngerti nggak? Gitu kan? Gitu kan? Siap. Jadi manfaatin masa kanak-kanakmu juga gitu kan. Jadi sampai maksud saya gini, kamu punya ilmu yang kaitannya dengan profesionalisme. Tapi kamu juga adalah anak-anak gitu kan. Usiamu kamu masih kanak-kanak lah gitu kan. Dimana kanak-kanak itu sering main, makanya sering main bawa drone, terbangin, bikin mapping gitu kan. Oh, cakep tuh. Ya enggak? Apalagi misalnya misalnya di Bali kan banyak yang ini ya, yang apa namanya, yang bagus-bagus itu. Tuh. Kalau misalnya bisa tugas sekolahnya itu pakai ini, gitu kan? Gitu. Siap, siap. Jangan-jangan kamu jurusan apa? IPA? IPS, Om. Saya IPS. Nah, IPS, ajarin sama gurunya geografi. Ya kan ada geografi tuh ya. Nah itu makanya Ada, Om. itu. Jadi bagus lah ininya itu kan. Nah ini jadi mungkin ini juga menjadi gambaran bagi yang lain juga. Jadi ketika misalnya kita nggak paham dengan suatu istilah, terminologi, berusaha untuk mencari sebenarnya itu apa gitu kan. Gitu. Sehingga kamu nggak pusing dan punya pegangan gitu kan. Nih. Jadi definisi yang benar itu adalah definisi yang sesungguhnya gitu. Kan di lapangan kamu nggak tahu garis kontur itu kan kelihatan atau enggak, ya enggak. Nah, tapi kan dengan misalnya ada sebuah garis hayal, ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan navigasi atau apa-apa, kamu udah paham, gitu. Kalau konturnya makin rapat tuh makin gimana? Makin terjal atau makin datar? Makin terjal. Makin terjal kan? Nah itu kan. Kenapa itu makin terjal? Karena garis bentuknya rapat, Om. Nah itu, jadi kan secara sekilas sudah tahu, ya kan? Karena kamu ngalamin gitu, ngalamin bagaimana sesungguhnya yang disebut dengan garis itu. Jadi kalau semakin rapat ya akan semakin terjal, gitu. Nah, itu yang pengalaman nih. Jadi mestinya kamu ini kan dapat teorinya dulu, ini langsung dapat praktek gitu kan. Tinggal nanti istilah-istilahnya itu ya, seperti tadi bisa kontur itu apa gitu kan, terus lain sebagainya itu bisa dilihat lah di apa namanya di ya hanya ke Google aja bisa tahu gitu kan. Ya bagus ya ininya apa namanya kemampuan keinginan belajarnya itu gitu kan. Tapi yang namanya belajar nyantai aja, kamu jangan ini apa namanya jangan terlalu stres, gitu kan? Jangan terlalu stres. Bagus kayaknya orang nggak pernah stres kamu ya. Oh, belum pernah sih, Om. Oh, kan ini kayaknya ini termasuk yang stabil Om Jo. Dari
dari tingkat Stres. stres ini, dia mampu memanage stresnya itu, gitu kan? Kalau mungkin kelihatan sih kalau misalnya dia nggak ini, gitu. Cuman nih orangnya ini tekun nih, orangnya dia tekun gitu kan, tekun tapi mikirnya ini apa namanya jalan tuh, intinya logikanya bagus nih, intinya. Tinggal kamu mempertahankan aja ya, intinya mempertahankan apa namanya. Karena gini Bintang, yang disebut dengan orang sukses itu adalah ketika misalnya kerjaannya dia itu ketemu dengan talentanya dia. Nah, kamu kan kalau misalnya senang main drone, senang mapping, talentamu itu di situ. Gitu kan. Entah kamu kuliahnya mau di jurusan apa, nggak apa-apa lah gitu kan. Itu maksud saya kan gitu. Karena orang-orang yang berhasil itu ketika dia ketemu talentanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak ketemu bakat dengan pekerjaan yang digeluti, kamu nggak suka dengan pekerjaan itu, nah itu nggak maksimal, gitu ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja satu jalur nih kamu senang di geografi, keterima lagi di geografi, gitu kan. Tapi paling enggak sangat jarang ya Om Jo ada ijazah nanti kalau kamu lulus SMA misalnya, ada anak SMA punya sertifikat basic 1, advance 1 sama advance 2 gitu kan. Gitu. Ini menarik tuh. Ya. Coba aja tanyain tuh, bisa masuk sebagai ini nggak, apa namanya, sebagai kalau misalnya ujian SNPTN ya, yang undangan itu. Itu bisa dilampirin nggak ijazahmu itu, yang ininya. Nanti kalau misalnya kurang, Om Jo kasih surat keterangan. Misalnya dari Papua Mapping Center, jadi bukan cuma ijazah Om Jo. Jadi dianggap bahwa siswa ini telah berhasil mengikuti kegiatan ini sekian gitu loh. Jadi ada surat keterangan itu. Nanti mudah-mudahan bisa dilampiri. Kalau nggak salah di SNPTN itu ada juga ya, yang bisa tanda penghargaan atau apa tuh Om, yang bisa jadiin penambahan nilai. Ya, itu. Oke, sukses Bintang ya. Terus weng. Sih. Ya, makasih ya. Om, lanjut. Om Barun, silakan Om. Iya, terima kasih ya mantan. Halo Bintang, Halo Om. saya mau tanya ini mesti jawabnya jujur. Kenapa kamu berani-beraninya ikut kelas online ini? Dulu waktu SMP Om, gara-gara Pak kasih BPN-nya yang nerbangin drone buat pemetaan di salah satu taman di Bali. Nah, kamu ikut? Iya. Megang GPS geodesinya itu keliling. Wah, jadi ketularan ya? Iya. Iya, ini kemarin saya juga lihat nih waktu Om Zul kasih fotonya dengan anak-anak di Papua ya. Nah, itu kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu yang bikin kita mengeluarkan virus positif ya. Sukses Bintang. Nah, saya juga jadi ada ingat nih, terutama karena kamu dari Bali, saya mau lihat betapa menariknya Bali ya buat saya. Kebetulan background saya arsitek. Ini dia. Kenal ini Bintang? Di mana? Kurang tahu. Waduh. Jadi di Bali ini kan ada namanya Bali Age ya. Desa-desa tua yang sangat khas. Ini salah satunya di Tenganan nih Bintang. Saya waktu itu ambil foto untuk keperluan tesisnya dari arsitektur ya. Ya. Jadi kamu bisa eksplor lebih banyak lagi. Kalau nggak salah ada 9 desa Bali Age di sana. Kalau lihat dari foto ini udah kelihatan. Kamu kan tadi udah memperlihatkan gimana topologi, gimana hal-hal yang bersifat kajian tematik. Walaupun kamu masih SMA, tapi sudah punya rasa keingintahuan dan bisa mengaplikasikannya. Ini saya geser lagi. Nah ini kan kelihatan bahwa dari sini banyak sekali bisa dianalisa kedalaman
pemahamannya, baik itu spasial atau beberapa hal yang nantinya disesuaikan dengan keilmuan dan cara kita melihatnya. Tapi ini buat saya saya merasa encourage kamu ya, keingintahuan kamu untuk mencari sesuatu terus memanfaatkan pengetahuan ilmu yang didapat. Dan kamu orang Bali. Bali ini buat saya betul-betul kosakata arsitekturnya gila bener. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memanfaatkan lagi kearifan lokal yang kamu miliki ya, yang Bali miliki tepatnya. Mudah-mudahan ini saya tambahin racun lagi deh. Walaupun kamu dari IPS bukan berarti terus tidak bisa ya, tapi ada pandangan-pandangan atau kemampuan yang kita untuk bisa mengeksplor lebih lanjut. Buat yang lainnya juga ya barangkali silakan aja. Tadi juga saya tertarik ini kelas 1 ini angkatan 1 ini saya setuju nih Om Zul. Saya sering terkaget-kaget ya. Om Hikmat juga ngasih tahu ini banyak sekali temuan kita yang membuat kita merasa bahwa ini yang betul-betul barangkali disebut zona ikhlas ya. Jadi dari guru memberikan ilmu dengan ikhlas, memberikan pembelajaran walaupun kadang-kadang keras ya. Teguran di sana sini, kadang-kadang sedikit tekanan, ada diinjak kakinya sedikit. Tapi hasilnya luar biasa. Tadi juga Om Zul nyampaikan dari angkatan baru ya, angkatan 4, kasih video buat saya. Waduh, ini kaget lagi saya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan semua yang menjadi karya dari kawan-kawan membuat kita bisa membuat suatu kompendium ya. Kemarin Om Zul sudah membuat sebuah e-book yang apik, bagaimana karya kawan-kawan dari masing-masing kelulusan. Tapi mungkin sebentar lagi ke depannya kita bisa membuat kompendium hasanah tentang bagaimana sebetulnya Indonesia ini diperlihatkan dari sisi kita, dari sisi seorang mappers, dari sisi seorang yang memahami wilayah itu secara spasial, bukan sekedar melihat di darat saja, tapi melihatnya secara ruang, 3-dimensional. Mudah-mudahan ini kita barangkali akan bisa buat satu buku besar, kompendium ini obsesi juga ya, terlintas tadi. Kita sudah punya sekarang ini hampir 160 kota kabupaten, sudah lengkap 34 provinsi. Minimal satu provinsi bisa mengajukan beberapa lokasi yang menarik, entah itu dari wisata, dari budaya, atau dari banyak hal lainnya, kekayaan alam, baik dari maritim atau dari hutan, dari macam-macam. Ini yang tadi Om Hikmat bilang, kita mau ngasih tahu ke masyarakat Indonesia bahwa kita tuh mampu. Kita tuh punya kemampuan itu dan kita hadir. Kita ada di sini. Jadi inilah yang kita persembahkan untuk Indonesia. Kira-kira gitu. Saya jadi agak merinding nih ngomongnya. Terima kasih banyak. Silakan Om Anton dilanjutkan. Terima kasih Om. Ada satu lagi Bintang. Nih saya mau ngasih tahu kamu nih. Om guru BK dengan Om wali kelas itu tutupan lahan dengan lereng itu belum buat itu. Kamu udah buat. Jadi Om guru BK dengan Sudah Om saya. Depan belum ada itu. Baru basic. Tutupan saya sudah Om. Cuma lereng saja belum lulus ini. Saya sudah sebenarnya. Om, bagus juga Om, gini Om, dari database ini, nanti sampai angkatan 5 kita bikin buku saku aja Om. Iya, Jadi, benar. jadi buku saku itu yang kan database kan lagi kita kumpulin nih, nama, alamat, macam-macam gitu kan. Ya itu aja. Jadi yang lulus kan kita menyatakan kan yang lulus basic aja semuanya masukin ke dalam itu Om, buku saku gitu kan. Nggak usah pakai petanya Om Jul, paling nama yang kayak kemarin kan tinggal itu aja. Cuman ukurannya kalau kemarin kan A4 ya, mungkin setengahnya A4 atau seperempatnya gitu kayak buku saku Om. Jadi nanti kalau Om Jul kita jalan-jalan deh Om Anton kan tahu nih, set, oh
di Bali ada di Gianyar ada bintang gitu. Om Bahru nanti ke mana daerah mana lagi gitu kan, ke Manokwari ada Pebi gitu kan. Gitu, Om. Iya, Tujuan betul. spesifik banget ya. Kan Tapi tahu tinggal kayak gitu. satu wanita. Wanita tinggal satu tuh. Iya. Oh, itu Risma nggak lanjut. Dia udah nyerah. Oh gitu. Udah saya semangatin terus, cuma kebetulan kemarin kan Bupati Manokwari meninggal dan dia harus ngurusin karena dia orang protokoler bupati. Gitu. Iya. Saya Itu udah aja, bikin Om Om. Hikmat, saya barusan share ke grup ya. Jadi ini buku database ini khusus untuk alumni saja. Jadi yang sudah lulus. Nanti kan yang kelas 4 belum lulus, kalau sudah dia lulus baru dia boleh mengisi database ini. Iya gitu. Jadi minimal satu volume ini Om 5 angkatan lah cukup kan? 5 angkatan gitu. Nanti volume 2 nambah lagi gitu ya, angkatan 5 sampai angkatan 10 gitu Iya. Om. Gitu. Bener. Ini angkatan Gitu, namanya udah ada 100 nih yang daftar. Baru aja. Saya bikin formnya udah 100. Laris manis, angkat kelas 6 ya? Kelas 6 ya. Belum saya colek-colek sih. Saya lihat dulu. Ntar aja lah. Om, kayaknya kita bisa tembus 1.000 orang ini. Bisa. Itu enggak, Om Jo. Alumni sampai angkatan 3 berapa orang, Om? Sampai angkatan 3 sudah 400. Yang basic aja, basic. Kita hitungannya basic, Om. 400-an. Ya bentar, Om. Kita lihat dulu ya. Angkatan 3. 105 ditambah 406. 406 ya. Luar biasa. Luar biasa, Om. Ya artinya kan kalau saya sih melihatnya bukan masalah gratis. Sudah 193. Kalau advance-nya sudah 193 sertifikat. Oh gitu ya. Udah banyak ya. Yang kita hitung yang di database itu yang itu aja Om, yang basic. Karena kan kalau yang lulus di basic gitu kan. Nggak semua lanjut Om ya. Nggak semua lanjut. Anggaplah kalau misalnya standar alumni kita itu yang lulus basic Om, itu kan. Nah, mungkin nanti dikasih tambahin informasi aja dari yang basic ini yang masuk ke advance atau bikin lagi nggak apa-apa alumni advance gitu kan. Jadi yang alumni umumnya itu adalah yang di basic gitu. Ya. Yang syarat utamanya masuk basic Om. Kalau hitungan saya di angkatan 4 ini yang akan lulus itu sekitar 180 orang di angkatan 4. Nah, angkatan 5 kira-kira sekitar 65. Jadi emang banyak ini. Iya. Iya, jadi saya kira satu volume angkatan tuh 5 angkatan tuh cukup Om. Itu kan. 400, oh iya tadi 180. Iya, artinya per 5 angkatan Om bikin satu buku saku, buku satu saku gitu kan. Per 5 angkatan Pagi-pagi, ya? Benar-benar. Kemarin malam itu ada tuh yang nge-WA ke saya. Pak ini masih bisa lanjut nggak habis lebaran? Insya Allah saya bilang. Anda udah daftar belum? Ya, banyak yang bilang. Gimana? Iya, banyak yang minta Om. Betul. Udah nge-inden Om. Ini udah nge-inden ya. Udah nge-inden. Karena kelihatan jadi habis mendekati mendekati lebaran itu kan rata-rata orang kuliah itu udah pada selesai tuh dan habis lebaran tuh. Nah itu kan pasti diarahin itu. Ya, kegiatan akademis lagi selesai. Betul. Hah? Iya. Ya, kegiatan akademis sekarang lagi padat nih. Padat. Besok juga saya mau ngadain UAS tuh. Itu ya. Oh iya, saya mungkin tadi pagi ini saya itu chatting tuh sama Pak itu Om Jo sama Pak Max, ya kan?
Dia bilang, saya ngamatin terus tuh Pak Hikmat katanya. Apa tuh Om? Saya bilang gitu. Itu Pak Max, saya bilang kan. Ini kegiatan tuh kan, walaupun ilmu saya nggak nyampe, tapi saya senang tuh katanya kan. Cuma pesenin katanya ke sama semua peserta tuh. Coba bilangin tuh sama Om Jul katanya. Sama Jul bilangin, dia bilang gitu katanya. Itu anak-anak itu kalau misalnya udah dapat ilmunya, tekan gitu katanya. Kenapa Om? Saya bilang gitu. Tekan apa Pak Max? Saya bilang gitu. Tekan biar mereka kalau udah dapat ilmu itu jangan sombong katanya. Itu. Tuh, Om. Ada chatnya di saya. sampaikan katanya itu ke apa namanya? Ke Julfikar katanya. Biar anak-anak yang udah dapat ilmu jangan sombong katanya. Saya nggak suka ada bilang gitu kan. Oh, iya ya, saya sampaikan deh kalau ada acara. Jadi Om Bahrun, saya sama apa dosennya itu udah kayak nggak yang lain gitu loh, gitu kan. Jadi saling mengingatkan, saling saya kalau kemana-kemana kan sama dia terus tuh, gitu kan sejak 10 tahun terakhir itu. Gitu Om Jil katanya, dia tolong ingatin tuh ke Jul Fikar katanya. Kalau ke anak-anak yang diajarin tuh jangan sombong katanya gitu kan. Tuh nggak bagus tuh. Kalau misalnya dia udah dapat ilmu jadi sombong gitu. Iya iya, saya buat ingat. Sorry ya di luar konteks Om. Intinya. Jadi pesannya gitu. Siapapun, berapapun orang itu dia nggak boleh sombong katanya. Tuh kan. Jangan jadi dia bilang di chat kan dia lagi aktif tadi di FB. Saya chat dia lagi di Surabaya saya katanya. Gitu. Tuh. Dia bilang nggak bagus kalau misalnya orang yang berilmu itu menjadi sombong gitu kan. Gitu. Karena ya gimana ya gitu kan. Jadi makanya itu Om Bahrun, kenapa kita ini kan nyambung semua gitu kan. Nyambung semua gitu. Ya, Karena frekuensi ya. basicnya sama gitu kan. Basicnya sama. Kita mengerjakan sesuatu ya jalan aja lah. Kayak apa namanya? Ya gimana ya? Ya itu yang seringkali filosofis kita ini berbagi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak suka berbagi, mah susah intinya itu. Karena berbagi itu adalah operasi matematika yang paling susah dibandingkan nambah kali mengurangi. Lanjut Om. Bener. Bintang? Oh, minum dulu dia. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan? Senior-seniornya langsung diam aja senior-seniornya. Iya nih. Om Ian, Om Oki, Om Adi, Om Patriot, Om Tony, Om Ade, Om Isan, Om Polomo, Om Gigi, Om Rustam, Om Agum, Om Ade, siapa lagi nih? Banyak nih. Jadi pendengar aja nih. Om. Oh. Ayo, bintang. Pep, Emang nanya namanya Pep. Mana tuh? Febi ada tuh Febi. Febi. Bintang ini Pasti namanya ada minder. Komang kan ya? Komang ya Bintang. Ya. Nah, ini kamu harus ini nih apa? Saya punya materi itu yang namanya hobi yang dibayar gitu ya. Jadi hobi yang memang yang benar-benar kamu tekuni ini sebenarnya itu bisa menghasilkan gitu ya. Tapi kamu harus ingat setelah kamu menghasilkan dari hobi itu harus seperti yang tadi Prof. Hikmat bilang gitu. Jangan sombong, jangan boros, jangan apa ya. Jangan apalah gitu loh pokoknya. Intinya adalah hobi kita ini sebenarnya adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan gitu. Maksudnya hobi, tapi jadi pekerjaan gitu kan. Kalau orang kan bekerja gitu ya, dapat uang gitu ya. Tapi kalau kita ini ya sebagai freelance itu menyalurkan hobi dapat uang gitu loh. Jadi sama dengan hobi itu sama dengan sebenarnya pekerjaan gitu loh. Tapi karena
karena pekerjaan itu kita memang dari awal suka, ya jadinya lebih enak. Seperti itu Bintang. Ya, Siap. saya kira dari awal udah hobi seperti ini nggak susah deh kamu nanti cari penghasilan gitu ya. Apalagi secara teknis ngedrone kamu bisa ya. Terus kamu belajar pengolahan data dari Om Jul gampang gitu kan. Nah, itu jadi satu kesatuan yang saya kira bisa menjadikan kamu lebih unggul daripada yang lain gitu ya. Kalau saya lihat di komunitas drone di Bali itu ada beberapa komunitas gitu. Tapi ya mereka hanya sekedar hobi doang. Nah, sekarang hobi drone itu kalau video, foto itu udah banyak saingan gitu. Ya. Beda waktu zaman saya dulu 2016 masih nggak ada saingan gitu loh. Nah, sekarang dengan hobi drone kamu terus ada pemetaan, saya pikir ya tetaplah suatu ketika nanti kamu akan mendapatkan itu, saya kira kamu harus punya rasa ini dulu. Kamu harus punya rasa, jangan menilai dengan uang. Gitu. Karena apa? Kalau kamu sudah menilai dengan uang, saya nggak tahu ya, pasti nggak bakal sukses. Gitu. Tapi kalau kamu menilainya itu untuk pekerjaan itu untuk pahala ya, untuk apa ya? Untuk ngebantu orang gitu ya. Jadi hobi yang kamu salurkan ke orang itu sebenarnya adalah tabungan kamu ya nanti gitu loh. Contoh gini deh, saya itu dulu dengan hobi saya yang dibayar itu saya nggak narip harga gitu. Ada teman yang minta tolong, saya tolong. Ya kan, ada ini saya tolong gitu. Tapi rezeki di luar tuh banyak gitu. Saya bisa keluar negeri, dibayar pula gitu. Jadi ada sisi-sisi hal yang kita nolong. Kalau sisi itu benar-benar ikhlas, uang tuh nyamperin sendiri. Seperti itu sih. Makanya saran saya dengan usia muda seperti ini, itu tadi, jangan memandang uang dulu. Gitu. Siap, nanti, Om. iya, nanti insya Allah tuh uang itu pasti ngikutin. Iya. Kalau kamu ngebantu terus, itu jangan salah. Sebenarnya itu lebih berharga daripada uang. Karena dengan ngebantu, ya kan? Ya kan? Ya. Apa? Orang di dunia yang di atas itu, yang di langit itu ya tahu sendiri lah pasti kamu kan. Siap. Pasti dilancarin. Kamu mau sekolah apa tadi UGM ya atau Udayana, ya insya Allah tuh pasti dilancarin tuh. Kalau kamu caranya caranya berbagi seperti itu ya. Itu aja sih dari saya. Semangat aja terus ya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Terima kasih Bintang. Terima kasih Om Agung. Terima kasih Om Gigi atas presentasinya malam ini. Dan saya kira untuk penutup dari Prof. Hikmat dan Om Jul, silakan ditutup Om. Dulu lah, nanti Prof. Hikmat terakhir. Iya, silakan. Kalau saya sih, saya salut semua presentasi dari awal sampai saat ini luar biasa. Saya melihat ternyata ilmunya ditangkap dengan sangat baik gitu. Jadi ya terus berbagi, semangat lah. Angkatan 1 itu selalu jadi contoh buat semua lah. Hebat. Thank you Om Anton. Yo. Baik Om. Hikmat, ya siap Om.
makasih ya, mungkin karena ini juga waktu kalau di Om Jul nih udah jam 1 lebih ya Om, gitu kan. Udah sahur. Bentar lagi sahur nih, 2 jam lagi Om Jul. Ya, jadi apa namanya, presentasi ini kan untuk meyakinkan kita semua ya. Jadi bukan cuma misalnya sekolah, tapi juga yang melaksanakan pekerjaan. Tadi dibilang oleh Om Jul ini mampu ditangkap nggak? Ternyata ini luar biasa. Artinya menurut saya ini dengan berbagai keterbatasan waktu di dalam penyelesaian tugas dan lain sebagainya, ini kelihatannya peserta ini semua fokus gitu ya, tentang materi gitu kan. Nah ini fokus tentang materi sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya ini dengan baik ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak siap atau misalnya gimana gitu kan, nggak mungkin bisa menyampaikan presentasi atau paparan yang menurut saya ini baik sekali gitu ya. Artinya kita sebagai yang melihatnya menangkap apa nih gagasan kita awal ketika misalnya kita menyusun kurikulum, Om Jo dan lain sebagainya. Ini ternyata ditangkap gitu loh. Ini menjadi satu menurut saya ini menjadi satu pencapaian yang luar biasa bagi kita semua ya, baik itu bagi sekolah, kemudian juga bagi rekan-rekan peserta pelatihan gitu ya. Nah ini tentunya kalau misalnya ibarat radio itu ada yang disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi kita ini bisa dipastikan sama. Karena kalau misalnya radio misalnya mentransmit frekuensinya misalnya 90,5 FM misalnya megahertz, kita nangkep di 80 nggak bisa nyambung Om. Gitu. Jadi bukan cuma masalah yang pertama ikhlas atau enggak, keikhlasan itu akan memberikan frekuensi yang sama Om. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada sisi yang lain di dalam presentasi yang disampaikan oleh angkatan 1 ini, kita sebetulnya mengukur gitu kan, apakah frekuensi daripada tugas materi yang diberikan oleh Om Jul gitu kan ke para peserta ini ketangkep nggak? Ternyata Om Jul luar biasa gitu kan. Kalau nilainya itu hampir mendekati sempurna lah dalam menangkap ini. Nah ini bagi saya ini suatu amazing gitu loh. Sesuatu yang mengagumkan di mana semua orang bisa menangkap apa yang disampaikan dengan frekuensi yang sama Om Anton gitu kan. Gitu. Ya itu memang ya saya yakin lah tidak ada satupun peserta yang merasa sakit hati dengan pacuan-pacuan dari kita gitu kan, ledekan-ledekan dari kita. Karena memang kita pun kan bukan membuli sebetulnya gitu kan, tapi memacu, mengingatkan bahwa kalian ini begini, kalian itu begini gitu loh. Nah buktinya kan masing-masing mendapatkan sesuatu yang kalau menurut saya sih kalau kita bikin cetakan kue itu ya persis gitu loh dengan cetakannya itu gitu loh. Karena tadi ya basic spiritualnya kita tadi berbagi dengan ikhlas itu yang menimbulkan satu frekuensi yang sama gitu kan. Jadi nggak mungkin misalnya suatu radio dengan gelombang yang misalnya X akan ditangkap dengan receiver pada gelombang Y. Itu nggak mungkin nonton. Ya nggak? Nah ini frekuensi di antara kita ini muncul kesamaan frekuensi. Dengan kesamaan frekuensi ini kemana-mana, itu menjadi bonding, menjadi mengikat. Tuh kan? Kayaknya di tiap hari ini, ya kita kan, ada perasaan-perasaan untuk rindu lah. Rindu untuk menyapa, rindu untuk menchat dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, itu yang saya kira ketika kita pengalaman pembelajaran yang sangat bagus bagi kita semua, ketika sesuatu itu diletakkan dalam posisi bisa saling berbagi dengan saling ikhlas untuk kebaikan kita, itu akan menciptakan frekuensi silaturahmi yang sama, Om, gitu ya. Itu saya kira ini yang mungkin awalnya kita tidak menyadari hal yang demikian, karena saya juga baru, Om, ngelola komunitas online dalam sistem pembelajaran, tapi frekuensinya mirip dengan apa yang kita inginkan gitu loh, ya Om Jil ya, itu frekuensinya sama gitu kan. Jadi kadang-kadang saya ngajar begini, paling yang lulus dapat A itu nggak lebih daripada 30%, 40% gitu ya Om. Rata-rata itu kan di selang BC itulah kalau misalnya ini luar biasa loh. Gitu kan? Ini luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya ngajar di kampus dan sebagainya, habis saya nggak ngajar lagi, lupa saya itu dengan mahasiswa gitu lah. Gitu kan. Tapi ini ada kerinduan, quote and quote ya Om Bahrun, ada kerinduan di mana kita itu, ya tadi lah saya ngamati gitu kan. Ada kerinduan, ini kapan nih presentasi, padahal baru 2 hari ini di ini kan. Dan sengaja kita nggak singgung-singgung terlalu dalam kan. Saya menangkapnya itu bukan karena apa-apa. Ada kerinduan untuk bertemu sesungguhnya. Gitu loh. Sudah mulai addicted nih, Om. Nah, karena apa tadi? Frekuensinya sama. Gitu kan. Jadi ini juga kalau misalnya mengelola, nanti bisa jadi mungkin rekan-rekan yang peserta ini kan mengelola komunitas yang mungkin juga kemana-mana gitu kan. Nah ini adalah bukan cuma kita belajar drone, tapi belajar pembelajaran hidup dan kehidupan gitu ya. Oke Om Anton, saya kira selamat malam nih Jul, Om Bahlun, dan teman-teman yang lain ya. Makasih. Oke, terima kasih Prof, Om Jul, Om Bahlun, Om Bintang, Om Gigi, Om Agum, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Om Budi, terima kasih. Nyalain kamera dulu dong. Kameranya dong di ini kan semuanya. Oke, Om Ade ada, Om Patriot ada, Om Ian, mantap suhu saya ini. Om Oki, Om Rustam, Om Isan. Oke, sip. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Tangannya dong. Sip. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.